Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini Bani Channel akan kembali mengajak Anda melakukan sebuah perjalanan menuju Andung Sari, Kecamatan Tiris, dan mengunjungi sebuah tempat yang dikenal dengan nama Ranu Merah. Namun perjalanan kali ini bukan hanya sekedar menikmati keindahan alam, kami juga akan menyempatkan diri untuk nyelawat ke rumah almarhum Haji Anom Sari. Di masa hidupnya, beliau dikenal oleh masyarakat sebagai sosok pawang kuda lumping. Beliau adalah salah satu warga yang memiliki peran dalam menjaga dan melestarikan kesenian tradisional di tengah masyarakat. Kini beliau telah pulang ke pangkuan Sang Pencipta. Semoga segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesalahannya diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan setelah nyelawat. Perjalanan kami lanjutkan menuju kawasan Ranu Merah. Pemirsa yang budiman, kini saatnya kami berangkat menuju Andung Sari Tiris. Semoga perjalanan kami diberikan kelancaran, keselamatan, dan bisa sampai di tujuan dengan selamat. Bismillah, perjalanan menuju Andung Sari, Tiris, dan Ranu Merah, kita mulai. Pemirsa yang budiman, kali ini kami akan bercerita sedikit tentang legenda Ranu Merah, sebuah kisah yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan telah diceritakan secara turun-temurun. Di balik tenangnya air Ranu Merah, tersimpan cerita tentang masa lalu, misteri, dan legenda dua naga penjaga alam semesta. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Konon, Ranu Merah bukanlah danau biasa. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat, terbentuknya Ranu Merah berkaitan dengan pertikaian dua naga penjaga alam semesta. Pada zaman yang sangat jauh, sebelum kalender dikenal, dan sebelum nama-nama tempat seperti sekarang ini diberikan, wilayah Andung Sari dipercaya masih berupa lembah yang sunyi, diselimuti kabut dan keheningan. Gunung, hutan, air, dan angin hidup berdampingan tanpa gangguan manusia. Konon, pada masa itu Sang Hyang Jagat menciptakan dua penjaga alam semesta. Yang pertama adalah Nogo Geni, sang naga merah, yang dipercaya lahir dari jantung api Gunung Purba. Sedangkan yang kedua adalah Nogo Banyu, sang naga banyu, yang dipercaya muncul dari gelombang pertama samudera dunia. Keduanya memiliki kekuatan yang berbeda. Nogo Geni menguasai api dan panas bumi, sementara Nogo Banyu menguasai air dan sumber kehidupan. Awalnya, kedua naga tersebut hidup berdampingan dan menjaga keseimbangan alam. Namun suatu ketika, terjadi perselisihan besar di antara keduanya. Pertikaian itu semakin lama, semakin dahsyat. Konon, tanah bergetar, pepohonan berguguran, dan langit seakan berubah menjadi gelap. Pertarungan antara api dan air pun terjadi. Nogo Geni mengeluarkan kekuatan panasnya, sementara Nogo Banyu mengerahkan kekuatan air yang luar biasa. Pertempuran tersebut dipercaya berlangsung di kawasan yang kini dikenal sebagai Andung Sari. Hingga akhirnya, bekas pertarungan kedua naga itu meninggalkan sebuah cekungan besar yang kemudian dipenuhi oleh air. Dari sanalah, menurut legenda masyarakat, terbentuklah Ranu Merah. Mengapa disebut Ranu Merah? Konon, warna merah yang dipercaya pernah terlihat di kawasan tersebut berkaitan dengan kekuatan Nogo Geni, sang naga merah. Keduanya merupakan saudara yang saling melengkapi. Nogo Geni bertugas memanaskan bumi agar tanah tetap subur, sementara Nogo Banyu mengaliri bumi agar kehidupan dapat terus tumbuh. Keseimbangan alam dijaga oleh cinta dan sebuah perjanjian sakral di antara keduanya, seperti yang diceritakan dalam legenda masyarakat setempat. Memang ada legenda di balik Ranu Merah. Cerita itu diwariskan turun-temurun dari para sesepuh desa. Namun,
Waktu terus berjalan. Manusia mulai bermukim di lereng gunung. Hutan dibelah, tanah digali, dan perlahan manusia mulai melupakan penghormatan terhadap alam. Kekacauan pun mulai terjadi. Kekeringan melanda, sungai-sungai mulai surut. Daun-daun berguguran sebelum waktunya. Nogogeni murka karena kekuatan apinya terlalu lama ditahan. Sementara Nogo Banyu pun gusar karena sumber airnya mulai dicemari oleh manusia. Pertikaian antara keduanya akhirnya tidak dapat lagi dihindari. Mereka saling menuduh dan saling menyalahkan, hingga akhirnya kedua naga sakti itu turun dari tahta alam masing-masing dan bertemu di sebuah tempat bernama Lembang Andung. Wilayah yang dipercaya kini menjadi desa Andung Sari. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Api dan air menyembur dari rahang kedua naga. Tubuh mereka saling melilit. Hutan terbakar, tanah terendam, dan lembah pun hancur akibat pertarungan tersebut. Penduduk berlarian menyelamatkan diri. Tanah terbelah dan bumi berguncang hebat. Namun, di tengah kekacauan itu, datanglah seorang dukun tua penjaga keseimbangan alam bernama Ki Sudira. Ia membawa sebuah pusaka warisan leluhur, yaitu keris Nogorojo. Konon, keris tersebut dibuat dari bilas sakti yang dahulu ditempa dari sisa sisik naga pertama yang pernah hidup. Dengan pakaian lusuh, lantunan doa, dan mata yang penuh air mata, Ki Sudira berdiri di antara kedua naga tersebut. Ia kemudian berseru, "Geni, Banyu, cukuplah, alam ini tak sanggup menampung dendammu. Kembalilah menjadi penjaga, bukan penghancur." Namun suara manusia tidak mampu menghentikan amarah api dan air. Dengan segenap tenaga dan restu para leluhur, Ki Sudira kemudian menancapkan keris Nogorojo ke tengah lembah yang menjadi medan pertempuran seketika. Bumi berguncang, kilat menyambar ke arah langit. Keris itu memancarkan cahaya merah dan biru secara bersamaan. Cahaya pusaka tersebut seolah menyedot kekuatan kedua naga. Tubuh Nogogeni perlahan-lahan meleleh menjadi cahaya. Sementara tubuh Nogo Banyu berubah menjadi kabut yang perlahan menghilang. Keduanya kemudian terserap ke dalam keris Nogorojo. Dari tempat keris itu ditancapkan, tiba-tiba muncul sebuah mata air kecil. Airnya begitu jernih, namun perlahan warnanya berubah menjadi merah, seolah membawa jejak darah, api, dan kabut dalam kesunyian. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, musim pun terus berganti. Air dari mata air itu semakin memenuhi cekungan bekas pertempuran, hingga akhirnya terbentuklah sebuah danau yang tenang dengan air berwarna kemerahan. Masyarakat kemudian mengenalnya dengan nama Ranu Merah. Konon, warna merah tersebut menjadi pengingat akan pertarungan dua kekuatan alam yang dahulu pernah terjadi di tempat ini. Sebuah kisah tentang keseimbangan, keserakahan manusia, dan pentingnya menjaga alam. Dan hingga hari ini, legenda Ranu Merah terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari cerita dan kearifan masyarakat setempat. Pemirsa yang budiman, demikianlah cerita atau legenda tentang Ranu Merah yang hingga kini masih dipercaya dan diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Benar atau tidaknya kisah tersebut, semua kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Namun, di balik legenda itu, terdapat pesan yang sangat berharga bahwa alam harus kita jaga, kita hormati, dan kita rawat bersama.